Memasuki hari ketiga, saudara, banjir luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet di Karawang, Jawa Barat, warga mulai mengalami sakit, warga mengeluh mengalami diare dan demam. Warga juga kelelahan karena saat air surut, mereka harus kembali ke rumah, membersihkan sisa lumpur dan mengamankan barang berharga. Namun, banjir susulan yang masih terjadi membuat warga kerap kembali ke lokasi pengungsian. Selain kelelahan, mayoritas korban banjir yang berada di pengungsian juga mengeluh diare, demam, dan gatal-gatal. Biasanya sih kebanyakan tuh kelelahan, jadi habis beres-beres itu kayak timbul flu, lemes, kebanyakan sih itu. Dari pantauan udara, terlihat banjir merendam Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Ratusan rumah terendam dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Sejumlah warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Proses evakuasi warga pun dipantau petugas, begitu pula dengan warga yang masih memilih bertahan di rumah. Banjir luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet di Karawang, Jawa Barat menyebabkan 420 kepala keluarga dan 1.260 jiwa terdampak banjir. Sebagian masih menempati lokasi pengungsian seperti tempat ibadah, rumah warga yang aman dari banjir, serta aula kantor desa. Warga memilih bertahan di tempat pengungsian karena khawatir adanya banjir susulan. 260 jiwa. Saat ini gimana kondisi banjirnya, Pak? Saat ini kondisi banjir udah mulai surut. Sebagian yang belum masih terendam untuk Karangligar termasuk Pangasinan masih tinggi. Lalu bagaimana pantauan banjir di Karawang, Jawa Barat? Malam ini kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Adi Wahadi. Adi, selamat malam. Seperti apa pantauan ketinggian banjir malam ini? Ada berapa banyak yang masih harus dievakuasi? Nitya, Anissa, dan juga saudara, hingga malam ini merupakan hari ketiga banjir yang merendam Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, yang disebabkan oleh luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Dan saat ini sebenarnya kondisi air yang merendam pemukiman warga ini sudah berangsur surut. Namun demikian masih ada sejumlah titik warga atau pemukiman warga yang masih terendam banjir dengan ketinggian mulai dari 30 hingga 1 meter. Dan kondisi ini yang menyebabkan atau mengharuskan ribuan atau ratusan warga Desa Karangligar masih harus bertahan di tempat lokasi pengungsian yang tersedia di sejumlah titik mulai dari rumah-rumah ibadah, kemudian aula kantor desa, dan sejumlah tempat lainnya. Nitya dan juga saudara, 3 hari mengalami kondisi banjir seperti saat ini, seperti yang dialami oleh warga Desa Karangligar, ini menyebabkan sejumlah gangguan mulai dari kesehatan dan sejumlah gangguan lainnya seperti kondisi keamanan dan kondisi yang cukup kotor. Mengingat sudah 3 hari banjir yang merendam desa ini belum juga surut secara total. Berdasarkan pantauan kami di sejumlah titik pengungsian bahwa sejumlah warga ini sudah mulai mengeluh kondisi kecapean, sakit, dan sejumlah keluhan lainnya. Hal ini terjadi akibat dari pasang surutnya kondisi banjir di desa tersebut. Ini terjadi karena kondisi curah hujan yang masih cukup tinggi di wilayah hulu, tepatnya di wilayah hulu Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, yang menjadi penyebab utama dari banjirnya lokasi Desa Karangligar yang saat ini masih terjadi. Oleh karena itu warga ini belum bisa memastikan atau bisa berdiam diri di rumah saat kondisi air surut. Mereka harus pulang pergi atau bolak-balik dari pengungsian kemudian ke rumah untuk melakukan bersih-bersih dan memantau kondisi rumah pasca terendam banjir. Oleh karena itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang serta beberapa dinas lain seperti Dinas Sosial dan BPBD ini terus memantau kondisi warga maupun kondisi ketinggian curah hujan di wilayah hulu maupun debit air yang menyebabkan Citarum dan Cibeet ini naik yang akan menimbulkan banjir di pemukiman warga tersebut. Nitya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat.